Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Bapa, kami serahkan momen ini ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus memakai diskusi kami dari awal sampai akhir. Tadi sudah dengar pengumuman dan perencanaan ke depan. Sekarang saya mau bagikan Tuhan Yesus the essence, hal-hal inti esensi yang akan kami hadirkan di tengah-tengah persekutuan kami sebagai gereja Tuhan di tempat ini. Mari Roh Kudus urapi anak-Mu, menyampaikan dengan perkataan, ilustrasi, hikmat yang benar dan tepat tanpa interupsi, tapi semuanya datang dari pengurapan Roh Kudus. Turun ke atas kami semua. Setiap orang pemimpin katakan, saya menerima pesan dari Allah. Katakan, dalam nama Yesus, kasih tahu, amin. Baik, saudara yang kasih, saya akan bahas tentang menciptakan dan memelihara momentum. Create and maintain momentum. Coba kasih tahu bahasa Inggrisnya di samping kiri atau kanan. Bagaimana kita bisa menciptakan sekaligus juga memelihara momentum. Nanti saya akan buktikan bahwa memang harus di-create dan harus di-maintain. Ciptakan, dibuat, diadakan, dan dipelihara supaya itu berkelanjutan. Nah, saudara yang kasih, ada 8 ciri pertumbuhan gereja. Untuk menciptakan ini, saudara mesti tahu bahwa kita mulai dulu dengan memahami pertumbuhan gereja itu seperti apa. Bisa keluarkan? Oke. Saudara lihat 8 ciri pertumbuhan gereja. Saudara, yang pertama adalah kepemimpinan yang melakukan pemberdayaan. Artinya semua orang, mulai dari para penatua sampai kepada siapapun dalam jemaat ini, the capability to lead atau eldership or leadership capacity have to be developed by any means. Jadi dengan cara apapun, siapapun dalam jemaat ini, mulai dari penatua sampai semua yang lain, harus dikembangkan kapasitas memimpin. Setiap orang itu punya potensi memimpin. Contoh, Anda tidak akan pernah tunggu orang lain suruh Anda makan. Anda pasti punya kemampuan untuk memimpin diri sendiri untuk makan. Betul toh, saudara? Nanti bantar saya akan kasih tahu. Jadi persyaratannya di jemaat ini ada. Bilang kiri kanan, kasih tahu saya untuk memimpin kamu. Kasih tahu. Kasih tahu. Ingatkan saya untuk memimpin kamu. Kasih tahu. Kenapa? Karena kita saling memimpin. Kita tidak bisa, kalau satu orang saja yang memimpin, tidak bisa. Walaupun secara struktur ada penanggung jawab, tapi kita mesti saling memimpin agar kita bisa berjalan. Memimpin itu artinya menjalankan kapasitas, bukan tunjuk-tunjuk. Kita punya pemimpin itu artinya, lu atas dan beta. No. Memimpin itu artinya masing-masing orang mengeluarkan kapasitasnya. Saudara, kalau kaca spion itu tidak ada di motor pun bisa jadi masalah. Betul kan, saudara? Itu bisa jadi masalah, bisa timbul kecelakaan yang berat, Pak. Tapi dengan adanya kaca spion itu menolong kita. Artinya, ban jangan pernah bilang, "Wih, beta main karena panas terus lu enak kok orang lihat." Iya. Justru dia lihat supaya ban jangan apa-apa masuk di lubang kan? Betul kan? Jadi bantu harus mengucap syukur. Hey spion, thank you. You always keep me safety. Spion, terima kasih karena kamu selalu bilang kepada saya jalan lurus karena kamu melindungi saya. Maaf ya dulu becuriga kamu. Cari muka, tapi memang betul-betul kamu harus ada mukanya cermin. Saudara lihat, seperti itu. Jadi kita mesti memberi diri untuk saling memimpin. Artinya menggunakan dan mengembangkan kapasitas. Yang kedua, saudara yang kasih, yaitu pelayanan yang berarti pada karunia. Saudara lihat di sini, mulai dari para penatua semuanya dengan karunia potensinya masing-masing. Saudara tidak bisa paksa saya jadi seperti Kak John Dede, atau saudara paksa Messi jadi seperti saya, atau John Dede seperti saya. Tidak bisa. Elvi seperti saya dan semua yang bagian yang lain. Semua orang bergerak dari semua pemberdayaan, pelayanan yang berorientasi pada karunia, talenta dan panggilan. Ya, saya tidak bisa detail-detail, tapi saya bisa melihat jauh ke depan. Tapi detail-detail nanti yang lain bisa. Bu Mercy, itu detail-detail boleh.
Sampai kesalahan pun dia tahu, saudara kasih, ya. Spesialis, ya, dalam menemukan kesalahan dan kekurangan. Karena memang mata Nabi kan suka begitu. Nabi itu di mana-mana. Kita lihat John Deddy Baptist periksa Bapak, Messi bilang, kok ini? Aduh, minta maaf kakak. Karena memang begitu. Itu kapasitas. Saudara nggak bisa bilang, ini orang kayak apa? Memang begitu. Ya, demikian. Nanti, oke, semua turun kepada yang lain bahwa saudara bersyukur. Bayangkan kalau semua mata habis, jadinya apa? Mata-mata. Kalau telinga habis, jadinya apa? Telinga-telinga apa? Gosip-gosip. Nah. Oke. Saudara bisa tangkap. Jadi kita sudah memulai persyaratan yang kedua. Yang ketiga apa, saudara? Saya percaya sesuatu tidak istimewa yang terjadi di Asbury baru Tuhan lakukan. Kenapa? Itu terjadi karena orang terbiasa melakukan ibadah. Itu mereka mahasiswa yang biasa dapat tugas beribadah. Dan mereka jalankan ibadah. Artinya, saudara kasih, untuk mengalami pergerakan yang Tuhan mau dalam kita, harus ada orang yang rela menjalankan. Dan saya percaya, kalau Asbury Tuhan lawat, saya percaya di sini Tuhan bisa lawat. Amin. Sekarang roh yang sama, saudara lihat, kita tidak bisa bilang, oh kita mau Asbury, saudara tinggal buka aja linknya. Tadi itu kita buka salah, itu ada orang yang ambil dari mereka manfaatkan dari India. Saya buka tadi +91 itu India punya. Artinya mereka coba manfaatkan ini untuk kepentingan. Makanya dia kasih keluar WA-nya, WA. Kepentingan apa saya kurang tahu. Tapi dicek itu bukan asli dari Asbury. Mereka ambil dari India, saudara kasih. Mungkin saya kurang tahu. Makanya sudah lihat tadi WA keluar kan? Ada lihat tadi kan? Ada kan tadi kan? Nah itu dari India +91 itu India. Tapi saudara lihat yang aslinya adalah bahwa mereka hanya datang saja. Makanya saya mendengar kemarin, tidak ada yang istimewa. Saudara, Tuhan pakai orang biasa yang mau. Nggak ada yang istimewa. Mereka mahasiswa biasa. Mereka hanya datang lakukan, sudah dijadwalkan dari bagian administrasi, datang sembahyang. Lalu ketika, jadi saudara, kalau kita setia dengan Kronos, Kairos pasti akan datang. Dan kalau Kairos itu datang, saudara kasih, itu akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Dan saudara bisa lihat perjalanan detik itu, jam akan bangga kalau ada detik yang berjalan. Kalau jam itu bisa bicara, dia minta terima kasih karena detik-detik itu menunjang kapasitas dia untuk menunjukkan jam yang benar. Nah saudara, mari, makanya saya bilang, ayo teman-teman, jemaat Tuhan, 24 jam terbuka di sini, datang, connect, saudara yang kasih. Saya lagi running saudara kasih. Mungkin kita akan atur sehingga kita buka jam 6 sampai jam 10 malam. Kita bagi tugas para penerima 1 jam berapa. Dan jemaah tinggal datang. Kita kan standby ada di sini. Kita nggak mau kemana-mana. Tinggal saudara datang 15 menit datang. Saudara, revival itu ada di dalam. Katakan, kebenarannya ada di hati saya. Kenapa? Tuhan tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Saudara baca Alkitab. Makanya Yohanes 4. God seeking the worshippers. Tuhan mencari penyembah-penyembah. Dan saya yakin di depan saya ini adalah penyembah-penyembah Tuhan yang luar biasa. Saudara, mereka datang menyembah Tuhan. Itu revival. Revival itu adalah kesadaran orang untuk mencari Tuhan. Dan saudara lihat, untuk mendapatkan ini, jangan tinggal. Saudara datang. Makanya saya dapat hikmat kasih 15 menit aja. Saudara 15. Bayangkan saudara kalau kita 300-400 orang, 15 menit ganti saudara. Saya yakin viral. Kenapa? Saudara, kemarin saya buka dengan Marcel. Mereka di Uganda, dan saudara buka di Uganda. Mereka buka live, lalu mereka ikut. Saudara tahu orang mati bangkit di Uganda. Buka aja. Saya ada Marcel mana? Marcel ada. Betul ya, maksud kita lihat mereka bersaksi. Padahal mereka hanya dapat dari Uganda, dapat dari Asbury dapat. Pertemuan mereka itu pakai tenda-tenda kain-kain merah hijau yang sangat-sangat sederhana sekali. Tapi hati mereka terbakar. Saya percaya Tuhan bisa melawat kita. Amin. Saudara, mari roh yang bisa keluarkan itu. Jadi antusias artinya kita menjalankan.
rindu, bicara soal doa, bicara soal pelayanan, bicara soal kita punya antusias. Dan antusias, saudara tidak bisa mengharapkan orang lain. Antusias itu dari dalam keluar. Antusias berasal dari mana? Dari dalam keluar. Saudara tidak bisa, lu nih bikin beta pemalas. No. Dia mau bikin ulah bagaimana kalau saudara antusias pasti. Karena antusias itu spirit yang ada dari dalam. Nah, kemudian yang keempat, saudara yang kasih, struktur pelayanan yang tepat guna. Saudara lihat tadi, diatur semuanya. Kita memenuhi persyaratan sekali. Amin, saudara. Kita semua. Bilang kiri kanan, kita semuanya berfungsi tepat guna. Kasih tahu. Yes, saudara lihat, semua orang lakukan bagian pelayanan. Semua orang lakukan bagian pelayanan. Tidak ada yang bilang dulu datang, kecuali yang tidak mau. Kemarin saya kirim pamflet tentang Sudip, ada yang bilang karena saya japri, kakak beta juga boleh ikut Sudip, boleh ikut asal kamu pelayanan. Wah, beta belum ada pelayanan. Ya udah kamu datang di gereja ketemu kajian dede. Sudah, saya minta pelayanan. Sudah, beta di bagian hospitality. Mulai minggu depan. Oh, begitu. Jadi saudara yang kasih, saya memperlakukan Anda sebagai pelayan-pelayan. Amin. Kita tidak memperlakukan Anda sebagai Tuhan besar. Kita memperlakukan Anda sebagai pelayan-pelayan karena kita adalah pelayan Tuhan. Amin. Yang datang dulu dengar diam, itulah Tuhan-Tuhan. Kita tidak seperti itu, kita datang untuk melayani. Struktur pelayanan tertentu. Saudara lihat semuanya berfungsi berguna. Saudara bangga, saudara mengucap syukur. Di sini apa yang kurang? Saudara coba kasih tahu saya, kurang apa? Bahasa Inggris lancar. Mau strategi apa? Pembangunan. Saudara belum lihat semua, saya sudah lihat. Arsitek saya rubah semua gambar-gambar. Saya lihat. Lu penggambar, rubah saya. Semua saya sudah. Tidak ada yang bilang sukar dan sulit. Waktu kasih berdiri basic pertama, goyang. Ya kok memang satu sapu lidi lu patah hancur. Tapi kalau 100 sapu lidi lu penjara yang patah. Saudara lihat. Namun Tuhan kasih hikmat. Saudara lihat, saudara bersyukur kita semua ini berfungsi dengan luar biasa. Amin. Amin. Berdoa supaya saya sehat-sehat dan teman-teman Jeffrey dan kawan-kawan sehat. Kita semua. Itu anugerah Tuhan, saudara. 1 bulan langsung kita bisa angkat. Tutup mata, plak jaya. Bayar orang berapa banyak juta bayar orang. Jadi semua, kita ini semua. Mau bikin apa, saudara? Semua disuruh, saudara kasih. Lalu yang berikut lagi, saudara kasih. Ibadah yang memegang. Kita punya fasilitasnya luar biasa. Saudara-saudara bisa browser cari gereja yang berfasilitas seperti kita di NTT ini tidak banyak. Kita punya fasilitas saking ruwet sampai buka tuh kalau salah-salah dia macet, saudara ingat. Bayang kita lagi omong-omong tiba ayatnya muncul lewat muka. Itu barang-barang dicari tempat lain benar begitu. Itu canggih-canggih semua tuh, saudara. Semua peralatan kita itu canggih. Tadi ini macet karena digital. Dia punya angka lari, maka dia tidak mau keluar suara. Semua, saudara, apalagi saudara lihat, inspirasi. Tetapi, coba katakan, tetapi inspirasi tidak didapat dari fasilitas. Inspirasi itu ada istilah bahasa Inggris, man behind the gun. Terjemahannya apa? Man behind the gun. Orang di balik pisau masak. Nah, orang di balik senjata. Siapa yang pegang senjata? Kalau yang pegang senjata yang baru belajar tembak ya pasti salah-salah, tidak inspiratif. Tetapi kalau yang jago tembak, saudara nonton film cowboy zaman dulu dia putar-putar seperti itu. Kenapa? Karena skill. Jadi fasilitas itu boleh tidak lengkap atau boleh lengkap, tapi Anda dan saya yang menentukan inspirasinya. Amin. Karena inspirasi itu bagaimana kita menggunakan fasilitas, situasi dan keadaan. Inspirasi adalah menggunakan apa? Fasilitas, situasi dan keadaan. Kalau kita tidak pandai memainkan fasilitas dan contoh, saudara, multimedia kita itu terlalu fungsinya terlalu banyak. Nah, tapi kita membutuhkan orang-orang yang berani beraga dan memikirkan. Makanya saudara lihat YouTuber itu mereka punya editor sendiri. Saudara lihat, itu mereka punya editor dan mereka punya fasilitas. Kenapa? Karena
mereka harus memberikan tayangan yang inspirasi supaya dapat share and like dan subscribe banyak. Kalau tidak, walaupun kita canggih. Nah, karena itu saudara kekasih, sekali lagi inspirasi itu dimulai. Nah, sebentar saya akan bahas khusus itu. Inspirasi itu dimulai. Katakan, inspirasi dimulai dari saya, bukan fasilitas. Katakan. Kasih tahu di kanan atau kiri, inspirasi mulai dari kamu, bukan saya. Nah. Oke. Itu dia. Ya. Kemudian yang berikut saudara kekasih, kelompok kecil yang menjawab kebutuhan secara menyeluruh. Kelompok pemuridan. Ini nanti saya lagi berpikir nanti dalam perjalanan saya mau ajar juga. Jadi sebenarnya saudara dikasih, nanti kalau kita baca itu ada transisi dari murid ke anak. Dari mana ke mana? Dari murid ke anak. Paulus tidak pernah menyebut Timotius itu murid. Baca mana, enggak ada. Dear my son, not dear my disciple. Itu artinya apa? Kalau pembinaan yang benar, pemuridan yang benar, dia dari transisi dari murid menjadi anak. Kalau sudah anak, sudah anak, itu nggak bisa murtad lagi, saudara guys. Kalau murid bisa miring-miring, murid yang tidak setia. Tapi kalau sudah anak, that's nothing can separate. Nggak ada yang bisa memisahkan. Kan sudah anak. Betul ya saudara? Sekarang Petrus mau main jadi sapu anak. Saya tanya Pak Belanja. Biar ada orang bilang Petrus malah supaya jadi lupa. Nggak bisa. Walaupun dance terburuk sekalipun, nggak bisa ganti. Itu sampai taraf anak. Nah kalau jemaat sudah sampai taraf anak, keburukan kita tidak dilihat lagi. Mata kita buta terhadap kelemahan dan kekurangan. Kenapa? I am your child, I am your son, you are my daddy. Nah ini proses-proses nanti saya akan bikin pembelajaran untuk kita lihat masa depan. Roh Kudus yang akan kasih tahu bagaimana saat-saat mereka mulai berubah dari proses transisi dari murid, memuridkan, dan akhirnya mereka menjadikan anak. Sehingga kita melahirkan anak-anak yang benar-benar dapat dipercayai. Anak tidak mungkin bunuh orang tuanya, ya. Oke. Bisa keluarkan lagi, Pak. Penginjilan yang berarti pada kebutuhan. Saudara lihat 4 legasi itu menjawab kebutuhan. Tadi saya ada sedikit koreksi, nanti Pak John bisa kasih masuk. Multimedia, entertainment sudah masuk di mana? Sport. Jadi 7 gunung itu dilihat baik-baik, dikasih masuk. Jadi kita coba bikin dari 7 ini diperas menjadi 4 dengan bahasa yang sangat mudah dimengerti. Kupang wise, Kupang healthy, Kupang prosper, Kupang go. Kupang go itu bukan transportasi gratis, memang ada di situ tapi bukan itu. Jadi Kupang go adalah tindakan profetik mengangkut orang bukan dari VLA ke Bakonase, tapi membawa orang dari neraka masuk surga. Itu Kupang go maksudnya. Transportasinya spiritual transportation. Walaupun ada sisi-sisi free transportation. Ya. Jadi saudara lihat di situ penginjilan berdasarkan kebutuhan kita semua kita menjawab. Kita bikin pelayanan yang menjawab kebutuhan. Lalu yang terakhir saudara ini dia apa? Hubungan yang penuh dengan kasih. 2 yang inspirasi dan kasih itu erat. Bagaimana 8 ini saudara kasih gereja kita sudah ada. Semua. Kemarin saya mengajar di Diklat. Calon pendeta pembantu, pendeta Madia dan pendeta Madia dan apa tadi Pak John? Pratama dan Madia. Pratama itu pendeta pembantu, tapi mereka sudah bikin kata yang keren, pendeta Pratama, ya. Pendeta Madia. Wah, saya kasih tahu kepada mereka hal yang saya bisa bagikan kepada mereka dan saya bilang kepada mereka bahwa 8 poin itu betul. Tetapi kita harus punya satu yang tidak bisa bisa keluarkan saya yang namanya momentum. Namanya apa saudara kasih? Momentum. Nah, momentum ini saudara kasih tidak ada di sekolah teologi manapun karena tidak ada kurikulum. Momentum itu terjadi pada keadaan presence time. Dia tidak terjadi pada zaman dulu. Dulu itu namanya monumen. Sekarang namanya apa? Momentum.
Jadi saudara perhatikan di sana. VLC memenuhi 8 persyaratan gereja yang bertumbuh, di antaranya momentum. Nah, momentum, saudara yang kasih, momentum itu apa, saudara yang kasih? Di situ yang pertama, saat yang tepat. Momentum adalah apa, saudara? Saat, the right moment. Ya, momentum itu adalah saat yang tepat. Yang kedua, momentum adalah apa? Opportunity, chance or opportunity, kesempatan. Lalu momentum yang ketiga, besaran yang berkaitan dengan benda yang besarnya sama dengan hasil kali yang disebut darab, atau massa benda yang bergerak itu dan kecepatan geraknya. Ini fisika, apa maksud mengerti ya? Saya tidak bahas itu. Tapi dari ilmu fisika kan bisa membuat daya lenting. Dari momentum ini menghasilkan sebuah ledakan yang bisa mencapai 10 km. Itu terjadi karena ada momentum, ada momen-momen, ada kesempatan-kesempatan. Nah, lalu yang berikut yang keempat adalah kualitas gerak. Kalau geraknya lemah, maka daya jangkaunya apa? Lemah. Momentumnya tak terasa. Makanya tidak viral. Kenapa viral? Asbury viral karena daya jangkaunya seluruh dunia. Ditunjang dengan apa? Teknologi informasi yang saudara lihat. Orang sembahyang di Asbury Kentucky sana, kita bisa join di sini, waktunya sama persis. Cuma mereka di sana malam, kita siang. Tapi sama. Nah, jadi kita melihat bahwa setiap pertumbuhan ada momentumnya. Kita lihat ada 3 fase pertumbuhan, yaitu saudara melahirkan. Melahirkan itu ada sukacitanya. Betul ya Pak Dance? Sukacita waktu anak kita terlahir Pak Dance, Anda tidak bisa bawa itu pada sukacita dia di wisuda. Pas dia wisuda kamu gendong-gendong berkasih doa. Gak cocok. Dia sudah pemuda kamu kasih doa. Apalagi kalau ceweknya di situ ini hari dia bersumpah saudara untuk tidak akan terima itu doa. Betul kan? Jadi momentum kebahagiaan sukacita itu ada momennya. Gak bisa dibawa momentum kelahiran kepada momentum dia diutus menjadi seorang sarjana, seorang pemimpin. Lalu yang kedua, momentum membesarkan. Wow, membesarkan anak itu luar biasa, bukan? Saat-saat momen-momen di mana saudara kasih anak-anak kita lucu, nari-nari. Tapi sekarang kalau suruh patut menari-nari, deh, bisa lah Bapak. Itu dulu saudara. Masih kecil, toh? Ada sukacita di mana mereka baru mulai bertumbuh, mereka lagi lucu-lucunya, ya kan? Kita sampai saudara yang kasih dia, kita bisa kasih dia disiplin, tanggung jawab, dan akhirnya dia masuk pada fase yang berikut. Yang ketiga apa saudara? Diutus. Dia menikah lagi. Artinya dia membangun keluarga baru. Sama juga. Jiwa-jiwa baru itu seperti kelahiran anak. Wih senang, jiwa baru senang. Jiwa baru senang. Tetapi kita tidak senang saja saudara yang kasih. Kita mesti membesarkan mereka. Senang terus, wih lihat jiwa baru datang, jiwa baru datang, jiwa baru datang. Senang. Padahal dia sudah 1 bulan, dia 2 bulan. Dia 1 tahun. Kita harusnya membawa dia kepada fase dibesarkan. Tapi kita masih terus mau dia kanak-kanak. Akibatnya momentumnya tidak ada. Nah, demikian anak-anak rohani kita seperti itu. Yang ditulis dalam Mazmur 92 ayat yang ke-12 atau dalam terjemahan tertentu ayat 13. Baca bersama saya 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Orang benar. Bilang di kiri kanan, saya adalah orang benar. Nah, orang benar itu dia seperti apa tadi dikatakan? Pohon korma. Korma itu ada musim dia berbuah.
Nah, seringkali saudara kasih, musim membesarkan, memuridkan, kita paksa untuk musim melahirkan. Akibatnya kita bilang, oh ini gereja semua mati semua, tidak lagi menangkan jiwa. Bukan tidak menangkan jiwa, kakak. Kita ini harus proses membesarkan dan saat dewasa untuk diutus pergi. Mungkin kita yang lalai tidak mengutus. Artinya tidak ada keluarga-keluarga baru yang bisa melahirkan anak. Artinya secara rohani ada orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, dia dilengkapi dalam SPK, pemuritan, pembapaan dan sebagainya, lalu dia berdiri untuk dia siap pergi menangkan. Saudara bayang gak sih? Saudara dan terkecoh dengan begini, wih, dia ini baru bertobat, berapi-api menangkan jiwa. Betul, saudara. Tapi kalau dia tidak dibimbing, tidak dimuridkan, tidak dibapai, saudara, tidak digembalakan, itu spirit akan hilang. Kenapa? Karena tidak selamanya orang baik. Betul, saudara? Dia mesti bertumbuh. Dan harus momentum itu harus terus. Jangan sampai kita perlakukan satu momen terus, momen melahirkan anak terus, tidak pernah mendewasakan, tetap mati juga anak-anak itu. Jadi kita lihat di sini, kita seperti tanam-tanaman. Ada masanya kita merawat tanaman itu, bukan? Membersihkan, kasih pupuk, kasih semangat, kasih inspirasi, kasih dorongan. Bilang pada tanaman itu, kamu bukan pohon liar, kamu pohon korma, kamu ditanam dalam rumah Tuhan. Haleluya, amen. Sehingga tanaman itu sadar. Nah, kalau pohon itu saja bisa diperlakukan, manusia saudara kasih akan lebih ruwet. Kalau besok mau jadi pohon korma, nah itu kan repot. Bayangkan, kamu ada pohon korma, beta pohon pisang sah. Nah, kan? Ini manusia, saudara, mengelola, memanage manusia tidak mudah, tidak gampang. Karena itu saudara kasih lihat di sini, setiap tanaman ada musimnya. Orang benar seperti apa tadi katakan? Lalu perhatikan ada tiga tahap fase pertumbuhan tadi. Masih ingat tidak tadi apa, saudara? Masih ingat tadi apa? Melahirkan, membesarkan, mendewasakan, dan mengutus. Kita mesti ingat ya, tiga-tiga ini. Coba kasih tahu tiga fase di sebelah kanan saudara. Kasih tahu. Nah, ini semua pertumbuhan diperlukan momentum. Kesempatan momen di mana dia melahirkan, momen di mana dia didewasakan, dibesarkan, momen di mana dia siap untuk diutus, memimpin konsel, memimpin sebuah pelayanan. Makanya saudara lihat, waktu kita lagi cari-cari siapa yang bisa memimpin dewasa muda nih? Apa? Istilahnya apa? Proyek. Ibu Messi bilang, Novi. Oh betul. Kita langkan telepon Novi bilang siap Bapak, terberkati dan kehormatan. Lihat. Kenapa? Karena kita bisa melihat. Amin saudara. Amin. Para Tuhan melihat. Dan lain-lain. Mulai dapat, dia dibesarkan, diproses, mulai memimpin. Nanti besok-besok dia akan melakukan lagi, transisi lagi dari usia yang menikah 40 tahun atau usia 40 tahun jauh. Maksudnya pernikahan. Oh bukan. Usia 40 tahun. Sudah menikah atau belum? Pokoknya 40 tahun ke bawah gabung di sini. Ada yang bilang Oma bilang baby masak pagi. Ya terserah Oma, kalau mau jadi muda datanglah sudah. Dan Oma mau jadi muda makanya datang jam 7 pagi. Hari yang datang jam 9 juga tetap muda, jangan tersinggung. Nah, jadi saudara lihat di sini tahapan ini semuanya diperlukan momentum. Kalau mereka umur 50, 60 baru potong suruh pimpin yang bawah lagi. Aduh. Kakek. Oke. Jadi tidak setiap saat orang mesti melahirkan. Tapi ada saatnya melahirkan, ada saatnya membesarkan, ada saatnya. Jadi berarti perhatikan di sini, kita harus peka melihat proses momentum-momentum ini. Bagaimana kita setiap orang berperan dalam setiap fase tahapan pertumbuhan. Setiap orang berperan. Mungkin pada saat yang sama ada bagian kelahiran jiwa-jiwa baru. Jiwa baru datang, kita menangkan mereka dengan menginjil atau mereka datang lewat undangan, mereka datang. Tapi pada waktu yang sama kita mesti jalan juga roda pembinaan. SPK dijalankan, haleluya, amen. Dan lain-lain sebagainya. Kita
bikin, lalu kita tanggung jawab lagi. Kita bikin perjalanan mereka, mungkin dalam 1 tahun dari jiwa baru bisa menjadi staf di SPK. Itu luar biasa. Haleluya, amin. Saudara jangan pernah lupa, semuanya itu kita sudah punya ilmu. Betul ya saudara? Kita sudah punya cara kita lengkap semua itu. Saya ingat dulu 2008 itu kita bayar sampai hampir 60 juta untuk diuji 8 ciri gereja yang bertumbuh tadi itu oleh pekerja pemimpin-pemimpin yang memang sudah di-training oleh Christian Schwartz yang meneliti tentang ciri-ciri 8 ciri gereja yang bertumbuh. Itu kita langsung dapat materi, kita langsung isi form, diuji semua pertanyaan dan lihat. Tetapi saudara yang kasih, kalau kita tidak ada pada momentum itu, semuanya itu jadi barang mati. Itu jadi teori belaka. Bahkan itu akan menjadi bumerang untuk membuat kita berkecil hati. Lu tahu banyak, tapi tidak bikin apa-apa. Lu punya kuasa ilmu-ilmu pertumbuhan gereja, tapi kamu sendiri tidak bertumbuh. Tetapi saudara yang kasih, percayalah, Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita untuk memberikan kepada kita momentum. Jadi momentum itu perlu dibuat. Tuhan suruh kita melahirkan anak-anak rohani. Amin saudara. Momentum harus dibuat. Di-create. Saudara memang bikin sengaja untuk pergi cari jiwa baru. Tidak bilang, saya tiba-tiba datang menangkan jiwa. Enggak. Kalau saudara setia dengan berjalan untuk menangkan jiwa baru, nanti Roh Kudus akan memimpin yang saya sebut divine steps, yaitu langkah-langkah ilahi. Tahu langkah-langkah ilahi? Artinya, waktu saudara jalan tiba-tiba Roh Kudus menggerakkan saudara stop, mampir datang ke situ. Waktu saudara datang, orang itu hampir-hampir menyelesaikan hidupnya. Ketika anak muda itu dia ketok pintu, semua orang marah. Tapi mereka percaya lewat penginjilan door to door orang akan diselamatkan. Dan ketika saudaranya kasih mereka datang di satu rumah gedor, anak muda itu dia mau loncat karena talinya sudah ada di sini. Begitu dia mau loncat, dengar ketuk pintu, dia lepas talinya, dia datang. Dan waktu dia buka pintu, mereka injili dan dia bilang, kalian datang tepat pada waktunya. Tali itu akan melenyapkan saya, tapi dengan Injil yang kamu beritakan, saya dibebaskan. Momentum itu diciptakan. Saudara tidak bisa bilang, tetapi karena kita sudah setia melakukan yang rutin, Roh Kudus akan melangkah. Amen. Satu hari, Messi jalan dengan saya, lewat satu bekas atau mantan pejabat gubernur di NTT punya rumah. Messi stop. Saya tunggu di hotel Messi. Waktu Messi turun ke sana, pernah kalau dia kan ngomong. Terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa. Mereka bukan orang Protestan. Sampai sekarang Indonesia muridkan dia hanya satu saja, belum baptis. Itu setiap saat begitu. Waktu saya share di grup, Pak Gilbert angkat tangan jawab, mantap bro. Itu tidak diciptakan. Itu terjadi karena supernatural. Tetapi kalau natural, kaki tidak pernah melangkah, bagaimana terjadi supernatural? Natural terus saudara gegas. Nah, jadi saudara lihat di sini, setiap bilang kiri kanan, saya berperan untuk momentum itu terjadi. Saudara mesti pikir, apakah saya saatnya menolong orang melahirkan atau memenangkan jiwa? Apakah saya memuridkan orang, membimbing orang? Apakah saya siap untuk bersama memenangkan, untuk didewasakan, untuk menjangkau orang lain? Itu semua ada dalam. Nah, momentum ini terus dia akan jalan. Yang namanya dinamika. Namanya apa saudara? Momentum itu harus ada di dalam setiap proses pertumbuhan yang disebut dinamika. Dinamika itu apa? Dinamika diartikan sebagai gerak atau kekuatan yang dimiliki oleh sekumpulan orang yang dilakukan secara terus-menerus sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Oke. Nanti saya posting ini untuk saudara bisa dapat nanti di Word. Dan yang tadi program kita tuh satu tahun tuh dibikin Word, kita post supaya jemaat bisa lihat. Itu dinamika. Harus ada yang menggerakkan sekumpulan orang. Jadi saudara yang kasih, momentum itu tidak terjadi sendirian-sendirian.
penggabungan inspirasi, penggabungan semangat, dorongan hati setiap orang yang ingin maju, berkumpul menjadi dinamika yang melahirkan momentum. Dinamika melahirkan seorang anak yang bernamanya apa? Momentum. Jadi akhir momentum namanya siapa? Dinamika. Nah, ayah dari momentum namanya apa? Dinamika. Sekumpul orang, kita yang bergerak. Nah, ini yang saya ceritakan kepada pendeta-pendeta. Mungkin mereka banyak, mereka ada yang bilang saya kurang mengerti ya, kalau waktunya singkat. Tapi saya pikir saya mesti kasih tahu mereka. Tapi kadang-kadang kita pulang seminar, datang dengan catatan yang hebat, bawa slide, begini. Padahal itu hanya monumen yang kita bawa, patung yang kita bawa. Seperti salib, kayu kering. Tapi sebenarnya bukan ini. Ya kan? Tapi ini menolong kita paling tidak untuk kita punya aspirasi berpikir untuk berkembang, untuk mengalami salib yang sesungguhnya.